Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat ternak unggas dan budaya makro TSF, jangan setiap kematian pada unggas kita itu kita langsung memvonis itu adalah penyakit aratan atau flu burung. Ikuti videonya sampai selesai. Sesenior-seniornya peternak pasti mengalami namanya kematian pada ternaknya. Namun angka kematian itu berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, dan juga kendalanya beda-beda atau penyakit yang datang berbeda-beda. Kali ini kita akan membahas kematian pada DOC, kematian pada DOC, karena kemarin di YouTube beberapa video saya itu ada yang komen kematiannya di angka sering sekali, sehari bisa 15, pada DOC-nya ada 12, kadang lebih dan lain sebagainya. Bahkan ada yang nyampe beli 100 itu habis, tinggal satu nggak tersisa, tanpa sisa satupun gitu loh maksudnya. Kali ini kita akan sedikit berbagi, mungkin ya mudah-mudahan bermanfaat. DOC ini kalau kematiannya itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu bibit. Kualitas bibit itu pengaruh. Kadang kan ada bibit itu lemah, kecil-kecil dan tidak sehat dan lain sebagainya. Itu biasanya bibit itu dari telur pertama dari indukan, biasanya itu dipaksakan. Nah, seperti ini tempat kita ada kemarin indukan kita yang masih pertama bertelur atau masih dire kalau orang Jawa ngarani, itu bertelur dan tidak kewenangan, tidak kita ketahui, dan akhirnya diengkrami beberapa butir karena campur dengan indukan yang sudah tua. Karena ada beberapa indukan yang kita liar. Nah, itu seperti ini, dia mengalami kematian karena lemah sekali. Ada yang dari netas itu dia udah lemah, ada yang prematur karena telur yang dihasilkan dari indukan yang masih muda atau pertama bertelur itu belum layak untuk ditetaskan karena kandungannya itu belum lengkap untuk siap ditetaskan untuk telurnya. Jadi untuk angka kematian itu bisa jadi terjadi dari bibit. Atau kalau misalkan teman-teman itu beli, DOC-nya beli, itu bisa juga bibitnya harus diketahui ciri-cirinya, DOC yang sehat dan yang sesuai dengan standar DOC itu harus diteliti, jangan asal beli agar kematian-kematian tidak mengalami terlalu banyak. Terus yang kedua itu kandang broding. Kandang broding itu kandang DOC seperti ini, kandang penghangat. Karena kalau misalkan ayam yang baru-baru menetas itu tidak dikasih kandang khusus yang hangat, itu bisa mengakibatkan banyak kematian. Jadi kandang broding juga jangan terlalu padat. Kalau misalkan kandangnya berapa kita lihat dia terlalu padat enggak, karena kalau kalau terlalu padat dia injek-injekan. Nah, injek-injekan seperti itu tuh. Dia takut kita buka. Dia injek-injekan, akhirnya yang kecil pun kalau malam misalkan tidur akhirnya tidak bisa bernapas dan akhirnya bisa mati. Nah, kematian itu bisa disebabkan juga dengan kepadatan, terlalu padat kandang broding kita. Jadi kita harus perhatikan padat enggaknya di kandang broding kita. Ya kalau misalkan awal itu tidak padat, terus umur seminggu 2 minggu terlalu padat, kita pisahkan lagi, dijadikan 2 atau jadi berapa. Jadi kita harus tahu bentuk kandang broding pun bermacam-macam. Ada yang kita bikin seperti ini, kita box, ada yang di tanah atau di itu cuman dikurung dengan didesain demikian agar kandangnya hangat. Kemudian kematian pada DOC itu bisa disebabkan karena kandangnya kurang hangat. Nah,
Kandang kurang hangat pun bisa menyebabkan kematian. Karena apa? Kalau kandang terlalu dingin, kalau misalkan ayamnya seperti ini, ya malamnya pun tidurnya akhirnya apa? Tumpuk-tumpuk dan tindih menindih. Akhirnya apa? Yang di bawah itu tidak bisa bernapas dan akhirnya mengalami kematian. Nah, itu bisa juga disebabkan kematian itu dari kurang hangatnya kandang brooding kita. Kemudian nutrisi pada DOC kita juga harus kita perhatikan. Jadi jangan asal kalau misalkan masih kecil seperti ini karena kepengen ngirit pakan diberikan dedak, campuran dedak dan lain sebagainya. Ini jangan, karena mengganggu pencernaan dan bisa mengakibatkan kematian juga. Nah, seperti ini kita sudah kasih maggot dari kemarin umur berapa hari ya? 2 hari apa 3 hari. Nah, ini maggot cuman karena ayamnya kecil, kita kasih maggot yang masih kecil-kecil, belum terlalu gede. Nah, ini seperti ini. Nah, ini maggot karena apa? Maggot tuh ya teman-teman udah mengetahui ya, belum mau karena masih kenyang-kenyang, telihnya masih gede-gede, nanti dia habis sendiri. Maggot nutrisinya, proteinnya tinggi, jadi bagus juga untuk DOC, namun dibatasi dan jangan maggot yang besar-besar yang umur dewasa. Jadi maggot yang masih kecil untuk DOC, jadi jangan terlalu over juga. Toh kalau misalkan dikasih pakan pabrikan, ya kasih pakan pabrikan yang khusus untuk DOC itu juga ada. Atau kalau misalkan beli yang masih udah gede-gede untuk boiler dan lain sebagainya, mungkin karena di sekitarnya cuma ada itu, ya kita blender dulu atau kita giling dulu atau kita gerus dulu agar lembut. Karena apa? Pencernaan untuk DOC kita agar tidak terganggu oleh faktor makanan kita. Jadi nutrisi, faktor makanan itu bisa juga mengakibatkan kematian. Jadi bagi kita sarankan untuk DOC ya kita perhatikan, kita pelajari juga cara perawatannya agar setiap kematian jangan anggap itu adalah flu burung, padahal banyak penyebab kematian yang lain. Kedinginan, kedinginan tadi sudah saya singgung, dari kehangatan kandang itu bisa mengakibatkan kematian pada DOC kita. Bahkan kalau misalkan kandang dibuat itu kehangatannya kurang, ataupun di tanah lah yang kita sistem umbaran, kalau kehangatan kandangnya kurang hangat itu bisa mengakibatkan kematian juga. Jadi untuk nutrisi pakan itu bukan hanya ayam DOC saja, ayam sudah besar. Kalau misalkan sudah besar itu kalau nutrisinya kurang, dia pun akan mengalami daya tahan tubuhnya akan lemah, dan akibatnya apa? Kematian akan terlalu tinggi resikonya karena daya tahan tubuh terlalu lemah. Enggak cuman ternak, kita juga kalau misalkan daya tahan tubuh kita itu lemah, itu juga bisa mengakibatkan kematian. Jadi kalau misalkan kita bertujuan untuk menekan biaya pakan, jangan asal-asalan. Perhatikan juga kandungan protein yang dikandung di dalam pakan tersebut. Karena apa? Kalau misalkan kita asal-asalan, nanti proteinnya kurang dan akhirnya kematian pun akan mendatangi ternak-ternak kita. Resikonya karena daya tahan tubuh dia lemah, akhirnya ternak-ternak kita mengalami kematian. Jadi maggot ini salah satu solusi untuk menekan biaya pakan ternak-ternak kita dengan tidak mengabaikan kandungan protein yang dikandung di dalamnya. Kemudian faktor yang tidak bisa disepelekan yaitu kebersihan kandang atau sanitasi kandang kita. Nah, ini yang paling perlu kadang-kadang orang menyepelekan, yaitu sanitasi kandang, kebersihan kandang. Nah, kebersihan kandang itu biasanya disebabkan kematian itu dari amoniak kotoran. Nah, salah satu solusi dari kalau misalkan kita jalankan ini ya seperti ini. Jadi kandang di bawahnya semua maggot semua. Jadi otomatis kandang-kandang kita itu tidak bau karena kotoran-kotoran tersebut diurai oleh maggot-maggot kita, dan akhirnya kita bisa dapat pakan gratis karena kita sehat, tidak mengalami kematian. Karena apa?
apa namanya, amonia tidak ada, karena baunya kayak gini nggak bau sama sekali. Kalau misalkan ada maggotnya di bawah kandang kita. Tidak hanya dalam DOC, DOD juga, karena dulu ada teman kita melaporkan itu beli DOD 400 itu habis karena tidak tahu perawatannya, tidak tahu caranya, akhirnya apa, lumpuh karena kandangnya terlalu becek dan terlalu basah, mungkin sanitasi kandangnya kurang bagus, dan akhirnya semua mati dari 400 DOD-nya. Nah, untuk itu kebersihan kandang itu faktor yang paling utama yang harus diperhatikan. Karena apa? Kalau misalkan ternak-ternak kita sudah menghirup amonia dari kotoran, itu daya tahan tubuh akan melemah drastis. Apalagi kalau apa itu namanya kotorannya becek, otomatis itu. Nah, dari situ mungkin bisa apa namanya penularan penyakit yang lain bisa terjadi, mengakibatkan mungkin bisa terjadi flu burung dan lain sebagainya, karena sudah semuanya lemah daya tahannya, satu kena akhirnya kena semua. Jadi di samping pakan maggot ini untuk membersihkan kandang, proteinnya banyak, daya tahan tubuh ternak kita itu akan menjadi bertambah dan tidak mudah terserang penyakit. Biasanya kalau sudah seperti ini, itu faktor utama itu kalau misalnya ada kematian itu terinjak-injak, itu karena mungkin terlalu padat dan kurang hangat kebiasaannya. Namun untuk terjadi penyakit yang menular itu sangat minim, karena semua yang menyebabkan atau faktor yang menyebabkan penyakit yang menular seperti flu burung dan aratan itu sudah kita atasi dengan membersihkan kandang atau kotoran-kotoran yang ada di bawah kandang tersebut. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kematian pada ternak-ternak kita jangan kita kambing hitamkan namanya flu burung dan aratan. Tidak semua itu benar atau tidak semua itu terjadi karena penyakit flu burung atau virus flu burung dan aratan. Namun banyak sekali faktor-faktor kematian yang mungkin bagi para pemula itu belum paham, yang akhirnya kematian itu sangat tinggi di ternak-ternaknya. Jadi kita harus paham dari nol perawatan ternak-ternak kita sampai akhir dipanen. Nah, mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.